entah itu mereka bercanda atau apa, cuman om aku sama papa tuh pernah ngomong dulu mereka punya pengalaman minum darah manusia. Ya, oke. Halo Slow People, balik lagi di channel gua. Kali ini kalau kita udah duduk santai 2 orang, jadi udah waktunya kita masuk ke slow time. Di samping gue ini udah ada wanita. Hampir aja tadi. Bahaya kalau ngejelekin dia. Oke. Perkenalan dari kamu dulu. Biasa dipanggil Selena Gomez. Selin sebenarnya tuh pengen ngatain cuma Aku Ervina Putri, biasa Cie, dipanggil orangnya. Vina. Karena kalau dipanggil sayang itu bahaya. aduh. Terus? Udah lama gak dipanggil sayang ya? Sering sih, cuman sama customer. Gak open berarti, open. Kita baru ketemu di sini. Kita baru ketemu di sini. Tadi waktu aku pesen minum di dalam, dia juga pesen minum, jadi langsung Oh iya? say hello ya. Kayaknya Vina deh. Kayaknya Zaki deh. Terus kita langsung saliman gitu kan. Lu mau tahan Jadi, ya? kalau di sini tuh salaman ya. Aku berapa kali TikTok sama teman-teman aku. TikTok. Maksudnya berapa kali chit chat ngomong gitu loh, bukan TikTok, kalau kita TikTok. Oh, TikTok. Kalau kita aku TikTok ya. TikTok. Termasuk juga kayak kalau di sini kan kayaknya gaji. Kalau aku bilangnya karena kebiasaan aku gaji. Ada hanya. Iya. Nah, ini menarik. Kenapa banyak dia perbedaan bahasanya? Karena dari mana asalnya? Kota Sampit, Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah. Dia ini adalah perempuan asli. Dayak. Memang berapa kali kalau ketemu sama orang, kalau kita bilang Dayak, ada beberapa orang yang miscommunication ya. Misalnya kayak ada ketemu orang yang unik bilang kalau Dayak itu di Papua. Kan gue sakit hati dengernya. Itu geografinya harus lebih. Kayaknya IPS-nya jelek sih. IPS-nya jelek. Iya. Pas sekolah kayaknya madol dia. Tahu madol nggak? Enggak. Kami kada bisa dipadahi. Aduh, itu apa? Itu bahasa Banjar sih, bukan bahasa Dayaknya. Vina ini perempuan asli Dayak yang tinggal di Ibu kota. bukan ibu kota dong. Pinggiran kota ya? Pinggiran kamu bilang. Tinggalnya di BSD. Tapi BSD itu ada stigma juga. BSD itu kota lagi, bukan masuk ke Tangerang. Karena emang bagus Stigma banget sih. ya. Yes. Dia udah lama di BSD. Lama itu berapa lama sih? Lebih dari setahun tuh udah lama. Kayaknya loh. lebih tahu lu ketimbang gue tentang hidup gue ya. 1,5 tahun. Oh iya, lama kan berarti. Lebih dari setahun soalnya. Zaki pokoknya benar. Selagi di videonya Zaki benar. Apa perbedaan mendasar yang kayak misalkan di Kalau kamu nanya Sampit itu apa, Dayak. Cuman secara penggunaan bahasa kita sebenarnya menggunakan bahasa Banjar. Banyak tuh Kalimantan Selatan ya? Banjar Kalimantan Selatan. Cuman tuh gini, kalau yang Dayaknya banget itu di Palangkarayanya. Kalau Sampit itu tuh udah campuran dari orang Dayak sama orang Banjar, dan banyak orang Jawa juga yang ngerantau ke sana. ngerantau ke sana. Jadi kayak di daerah sawit gitu tuh udah banyak orang Jawa. Ada. Oh, bukan Budaya. kelapa sawit kan? Persawitan, ya persawitan. Nama daerahnya sawit. Kita nyebutnya daerah sawit sih. Karena banyak kelapa memang sawit. lingkungan persawitan. Bahasa Indonesia lu juga lancar kok. Karena emang udah ngerantau udah lama kan. Maksudnya udah. Tapi bukan- hari-hari biasanya kalau di Sampit pakai bahasa apa? Sampit tuh tetanggaan sama Australia, jauh amat ya. So Australia ke bawah. Kalau di bawah. Australia di bawah, Sampit di Sampit. atas. Oke. Malaysia aja jauh gimana sih? Malaysia lebih dekat ke Pontianak sih sebenarnya, Oh, ke gitu. Kalimantan Barat. Jadi makanya aksennya orang Kalimantan Barat itu Melayu ngomongnya. Macem tuh. Macem tuh, Wah. macem apa lah tuh, Macem kayak apa gitu lah sih tuh. contoh-contohnya. Tapi kalau udah di Sampit, karena Sampit ibu kotanya kan provinsi Kalimantan Tengah itu Palangkaraya. Namanya aja Kalimantan Tengah gitu kan, posisinya di tengah-tengah Di kan. tengah pusat. Ya, jadi dia kayak suku pedalaman itu ngasih kuat juga lah di sana kayak gitu. Kapan terakhir pulang? Setahun yang lalu. Berat banget yang ngomongin ini karena mau pas lebaran mau balik nggak bisa. Karena ada Covid ini. Covid ya, kayaknya. Tapi Covid lebih B aja sih ketimbang Zaki, lebih bahaya. Kenapa itu? Ciri khas perempuan suku Dayak tuh kayak gimana sih? Kata orang putih-putih, cuman aku ngerasa diriku nggak putih. Tapi ini putih. Nggak, aku hitam karena aku di lapangan. Selain kulit apa? Yang paling ngebedain banget, oh ini cewek Dayak nih gitu. Rata-rata kalau Dayak itu lebih ke mukanya tuh muka-muka Chinese ya. Kalau aku Kok gitu? kan ya, tapi aku nggak ada Chinese-nya karena emang ada campuran dikit sih. Terus rambutnya biasanya sih bawaannya karena mungkin air di sana katanya kali ya, bukan yang Kata si hitam. Era emang beda sih katanya kalau Kalimantan. Bukan hitam pekat gitu loh rambutnya. Ini enggak hitam pekat. Kalau aku sih udah hasil dari Kalau ini ya. udah hasil dari rantauan ke BSD jadi kayak gini. Iya. Kan tanggapan orang nih kalau denger kata Dayak tuh kayak mana gitu ya, karena takut, entah itu karena masih kental banget Oke. magisnya. Tanggapan kamu gimana?
Mau coba? Jangan dong. Ini serem sebenarnya ngomong kayak gini. Jadi ada beberapa part yang aku pindah ke BSD. Unik-unik sih ceritanya. Waktu di jalan dari bandara mau ke BSD, aku sempat ditanyain dong sama driver Grab. Itu dia ngomong kayak, mbaknya dari mana gitu. Terus aku bilang dari Kalimantan. Terus dia nanya, ke Kalimantan itu tuh visit doang maksudnya kerjaan, atau memang orang asli Kalimantan yang lagi balik ke Kalimantan terus balik lagi ke sini ya. Terus aku bilang, iya aku asli Kalimantan gitu. Dia bilang itunya. Dia Jadi nanya apa sih? dia nggak nanya, dia cuma langsung kasih statement gitu loh. Aku dengar cerita dari temen aku, mbak, kalau macem-macem sama cewek Dayak itu, Nah, itu pun sering banget gue denger juga dari beberapa orang tuh. yes, kayaknya nggak asing ya kalau ini. Kalau Ya? ini nggak asing, Oke. jadi makanya nih gue kesempatan nanya langsung ke orang asli Dayaknya. Apakah benar jika cowok itu pacaran sama cewek Dayak? Nggak cuma pacaran ya, konteksnya punya hubungan lah ya. Punya hubungan Ya. lah, Oh, punya oke. hubungan dengan cewek Dayak atau cowok Dayak gitu ya. Cowok atau cewek Dayaknya ini tersakiti, Mau coba? apakah benar akan ada akibatnya gitu? Aku Dayak, terus teman-teman aku kan Dayak juga kan, otomatis lingkungan aku maksudnya ada orang Dayak lah gitu, meskipun nggak semuanya orang Dayak. Nggak pernah sih kejadian yang kayak gitu. Nggak pernah tuh, nggak tahu. Nggak pernah, lebih ke nggak tahu kayak. Kalau di Sampit aku kebetulan tuh tinggal tuh di kotanya, bukan di pedalaman yang memang masih kental banget tentang adatnya gitu, bukan. Jadi nggak pernah denger yang kayak gitu. Cuman berapa kali orang ngomong tuh kayak lucu gitu, jadi kayak, tuh bapak tahu dari mana ya? Kayaknya saya nggak pernah denger deh pak. Cuman lucu dulu waktu aku masih zaman sekolah. Aku sekolah tapi di Banjarmasin ya, SMA-nya di Banjarmasin, SD dari TK SD SMP aku di Sampit. Nah waktu di Banjarmasin di toilet kita, nah dulu tuh pernah ditemuin kayak jimat gitu loh. Jimatnya apa? Jadi kayak ada kain hitam Kalung ya? diisi, aku nggak tahu kalung, pokoknya itu tuh lepasan gitu. Pokoknya ada cowok yang menemukan, ini punya siapa gitu. Itu pas posisi aku lagi aku lagi ke toilet sama temen aku, kayak bungkusan gitu sih. Berarti kan maksudnya emang ada hal-hal magic kayak gitu kali ya. Cuman aku nggak pernah bergelut sama yang kayak gitu sih. Mungkin siapa tahu cuma bungkusan itu doang. Karena ada tulisan Apa? tulisan Arabnya gitu. Waduh. Dibungkus-bungkusin pakai kain hitam. Gak tahu sih kayak dibuat kalung atau gelang. Pokoknya dibungkusin gitu sih. Kayaknya di semua itu ada deh. Ada. Tapi maksudnya kayak percaya nggak percaya gitu ya di hidup sekarang, tapi masih ada yang kayak gitu. Gue sendiri pun percaya nggak percaya, cuma nggak percaya ya ada. Percaya juga Percaya takutnya ya gimana berlebihan juga kan. Pernah ke Dayak pedalamannya nggak? Kalau ke pedalamannya banget sih nggak. Jadi tuh nggak tahu ya yang udah pernah Kalimantan Tengah apa enggak. Jadi kalau dari Sampit ke Palangkaraya itu kan kayak akan melewati hutan gitu ya. Masih Saya nggak tahu. masih maksudku masih Banyak hutan gitu ya? Masih Lahan natural kosong. banget lah intinya lah, alam. Ya pohon-pohon lah ya. Nah, perjalanan di daerah Palangkaraya itu ada rumah yang memang bisa masukin kepala ini kan? kepala kita. Kalau misalnya kepalanya nggak bisa keluar kayak gitu, ada artinya Ada rumah yang kalau kita masukin kepala. kita cuma masukin kepala doang. Jadi tuh Kemana? Ke pintu, bentuk- ke jendela? bentukannya tuh kayak jendela kecil yang cukup buat masuk kepala doang. Nah, Jadi rumahnya rumah kecil gitu. itu rumah tempat tinggal atau cuma rumah Enggak, bukan rumah tempat carry, bukan ritual sih ya. yang disakralkan kali ya? Ya. Jadi ada bangunan yang disakralkan. Yes. Kalau kita masukin kepala kita ke yang bentuknya jendela itu, Iya, ya bisa kalau keluar atau enggak gitu. bisa keluar atau enggak? Kalau bisa keluar berarti apa? Baik-baik aja. Ya baik-baik aja. Aku sih kurang paham terlalu dalam artinya. Cuman memang berapa kali ngelihat, nggak pernah praktekin sendiri kan. Maksudnya kayak berapa kali ngelihat memang masih bisa ketemu yang tempat-tempat wisata yang masih alam Dayak gitu sih. Kalau dia bisa keluar itu ada artinya apa? Ya, Belum tahu. Belum yang terlalu sampai ke sana Kalau sih. nggak bisa keluar itu juga ada artinya berarti. Iya, Apakah pernah lihat langsung? nggak pernah. Kalau aku yang Dayak banget sih selama hidup itu nari pakai mandau langsung sih. Setiap orang bisa mengikuti tarian itu. Bisa Kan? Boleh maksudnya bisa, kan? bisa. Boleh kan? Boleh belajar juga kan? Boleh. Berarti. Yang ciri khas di tarian mandau itu apa? Tarian mandau ya namanya. Biasanya sih tari persembahan, tari orang Dayak, tapi di tengah-tengahnya tuh ada yang gigit mandau lah, ada yang Itu ciri khas dari tariannya. ada yang gigit ngeluarin mandau. api dari mulut lah, yang Ngeluarin kayak api gitu. dari mulut. Biasanya sih cowok ya kalau yang ngeluarin api dari mulut. Yang sembur api. Disembur Sembur ya. api. Cuman aku nggak bagian itu. Ngeluarin Aku api sih dari mulut avatar ibu. kalau aku sih udah nyoba yang mandau, gigit mandau. Cuman Nah. itu juga bukan orang yang semua orang bisa gigit mandau sih. Gak semua orang bisa gigit mandau. Kenapa?
karena katanya, cuma aku belum pernah menemukan yang maksudnya yang katanya ini aku belum pernah menemukan secara langsung ya. Aku pernah diomongin sama guru tari aku kalau salah ngasih mandaunya itu ke orang yang salah, itu bibirnya bakal biru. Bibirnya bakal biru. Ya, after dari gigit mandau bibirnya bakal biru. Dan selama aku gigit mandau nggak pernah biru sih. Yang gigit mandau itu nggak sembarangan orang. Menurut guru tari aku. Berarti guru tarinya tuh punya keahlian buat bisa ngeliat, wah nih kayaknya dia cocok nih buat bisa deh nih buat gigit mandau. Mungkin. Berarti nggak sembarangan guru yang ngasih kan berarti? Iya, benar. Berarti guru... Karena aku kebetulan punya guru tari itu kan gak cuma satu orang. Ada beberapa, maksudnya kayak ikut ke sanggar ini, terus nanti ada sanggar ini lagi, beda tempat aku main, ada sanggar yang kayak gitu loh. Nah itu dengan guru tari yang berbeda, emang berapa kali Vina. yang pegang mandau ya, Vina, yang kayak gitu. Vina. Yang pegang mandau ya gitu. Gila. Karena itu kenapa gue takut ya, jadi udah kebaca kan. Aku udah punya nama lengkap Jaki sih. Nggak perlu pakai mandau. Nggak bercanda ya. Berarti kan suku Dayak itu ada yang kota sama yang pedalaman. Kota itu tuh udah campuran. Kalau di kotanya itu udah campuran. Kalau yang pedalamannya, kalau di tempat aku bukan Dayak yang pakai anting-anting panjang gitu, bukan ya. Itu masuknya ke Kalbar atau ke Kaltim ya, aku lupa deh. Tapi Dayak itu emang anting panjang Ada gitu. ada yang anting panjang. Cuman aku bukan yang bagian itu. Bedanya apa? Kalau di keluarga aku, mama aku sama sepupunya atau adik-adiknya tuh bisa pakai bahasa Dayak. Cuman aku udah nggak fasih. Sih kayak sehari-hari. Lu kelamaan di BSD. Kalau sehari-hari mereka masih bisa ngomong pakai bahasa Dayak, aku nggak bisa. Jadi aku kalau dibilang orang Dayak, tapi nggak bisa bahasa Dayak gitu. Tapi keluarga marah atau enggak kalau kamu nggak bisa bahasa Dayak? Enggak, malah aku bisa bahasa Banjarnya sih. Dayak yang di kota itu udah campuran. Udah campuran. Kalau yang Dayak di pedalaman tuh real Dayak. Masih. Cuman yang uniknya itu pernah diceritain sama temen yang memang asli Dayak. Kalau asli Dayak itu ketika lahir orang tuanya itu bakal nyimpen kayak tuak itu kayak Ya tahu minuman. yes, kayak yang difermentasikan ya. Iya, apa tahu. namanya? Iya benar tuak. Aku lupa ya Bener. tuak. Itu tuak dari anaknya lahir disimpan sampai anaknya mau nikah. Jadi kamu udah bayang kan seberapa kuatnya tuak itu ketika disimpan dari anaknya lahir sampai mau nikah, minumnya kayak gimana? Tuak itu disimpan dalam kendi. Nggak tahu disimpannya di mana. Pokoknya tuak itu disimpan sampai nanti anaknya nikah, tuak itu baru diminum. Diminum oleh? Sama keluarganya. Itu tujuannya apa? Nah itu aku nggak tahu kalau tujuannya. Cuman ini dengar dari cerita temen yang memang asli pedalaman Dayak itulah. Terus kalau ada yang meninggal gitu masih pakai adat-adat gitu sih di sana. Kalau di setiap daerah tuh kayaknya masih ada kok yang kalau meninggal ada pakai adat apa nih. Indonesia kan banyak banget sukunya kan. Nah itu tergantung kitanya memandangnya itu sebagai keberagaman atau perbedaan gitu aja Yes, sih. benar. Ini. Oh, kamu pinter sih. Oh. Cuman stigma orang tentang Dayak sih yang harus dipatahkan ya. Maksudnya kayak Stigma yang mana nih? kayaknya Dayak tuh semuanya tentang magic aja gitu, Iya, magis-magis padahal aja tisu gitu. juga ada magicnya ya. Hal baik sih yang ditanemin gitu loh. Ngomongin soal Oh lebih udah masuk nih ya. lahir disampit kan? Sampit, terus mandau, terus magis. Itu udah pasti kebayangnya langsung ke sana kan. Kerusuhan itu. Gue sebutnya kerusuhan ya. Gue nyebutnya apa ya? Bilangnya. Orang punya hubungan lagi berantem juga kuanggap itu kerusuhan ya sih. Itu malapetaka. Itu tahun berapa sih ya? Lupa deh. 2001. 2001 Baru umur lahir. berapa? Iya, umur sekian 3, lah. 4. Serius, Van. Siapa Van? 2001 aku udah sekolah. 2001 kejadian itu udah sekolah. Pas kejadian itu ada di mana? Ada di Sampit. Aku Ngeliat langsung. terkenalnya cuman kerusuhan waktu di Sampit kan penebasan kepala ya. Identiknya. Takut Kejadian. menyinggung yang lain karena gue mau tahu aja gimana pengen dirasakan sih di saat sedang kerusuhan dan lo berada di sana tuh kayak gimana. Sekali lagi video ini tidak mendiskriminasi Nggak suku ada. apapun ya. Dia cuma mau menjelaskan. Aku mau nge-share ya, aja apa yang apa dialami yang aku pada alamin. saat kejadian itu. Yes, aku waktu itu ada di Sampit, tapi aku nggak lihat secara langsung, cuman keluarga sebelah, kayaknya keluarga cowok aku entah itu mereka bercanda atau apa, cuman om aku sama papa tuh pernah ngomong dulu mereka punya pengalaman minum darah manusia pas kejadian itu. Sabar ya, musiknya kayak Iya lanjut. minum darah manusia gitu. Cuman kan kalau kita yang cewek-cewek tuh kayaknya di rumah gitu kan. Aku ingetnya itu di rumah. Ntar itu minum darah manusia
dalam rangka apa? Karena kerusuhan itu. Karena kerusuhan itu. Jadi katanya kalau orang Dayak sebagai tameng kali ya bahasanya. Saya nggak tahu. Yang didengar dari keluarga cowok. Dari keluarga cowok. Kalau kita cewek-cewek di rumah sih. Waktu itu aku masih pisah rumah sama, maksudnya akhirnya kami dikumpulkan di satu rumah, di rumah kakek aku. Kenapa? Sebelumnya itu mulai puncak kerusuhannya, tapi sebelumnya itu masih itu lagi sekolah nggak sih? Udah, pokoknya kayak pas itu libur langsung. Pokoknya angkatan itu tuh langsung diluluskan aja. Luar biasa kan? Beberapa hari deh kalau nggak salah. Nah itu yang pas kamu dikumpulin di satu rumah itu puncaknya atau? Puncaknya. Itu puncaknya. Itu dibilangnya apa pas disuruh kumpul di rumah? Di situ tempat pembuangan kepalanya, dan itu banyak banget